Pak, kira-kira ini agenda dari Mukernas dari Fokerda itu sendiri apa Pak? Pencapaian-pencapaian yang akan dituju ataupun yang dapat? Ya baik, terima kasih para awak media. Sebenarnya seluruh Nusantara atau seluruh daerah di Nusantara ini sedang mengidam-idamkan momen-momen seperti ini. Dan hari ini sudah mulai dibuka. Itu berarti sudah ada sinyal dari pemerintah untuk bisa melihat ke bawah, melihat teriak-teriak daerah atas ketidakadilan dan tidak pemerataan masalah pembangunan. Nah, dengan momen ini tentu menambah semangat gelora masyarakat di daerah untuk memperjuangkan daerahnya agar bisa menjadi daerah otonomi baru. Nah, tidak ada kata lain untuk memajukan daerah-daerah di Nusantara ini, hanya satu kata kunci adalah PBK atau daerah otonomi baru. Karena di dalam otonomi baru kan sektor ekonomi akan semua gerak, ya, semua bergerak. Demikian juga penyaluran bantuan dari pemerintah pusat ke daerah juga akan terserap dengan baik, profesional, transparan, akuntabel. Jadi kita berharap dengan momen yang ada, baik DPR RI, DPD maupun pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden Prabowo, bisa dapat melihat dan merasakan langsung bagaimana curhatan atau teriakan dari masyarakat daerah memperjuangkan daerahnya supaya bisa menjadi otonomi baru. Dan kami di sini ada di ruangan Nusantara DPR RI yang kami ada ini, tentu kami dipercaya untuk memperjuangkan sampai titik darah penghabisan tentang pemekaran OBI. Persoalannya berhasil atau tidak berhasil, kami terus berjuang sampai titik darah penghabisan bahwa Kepulauan Obi harus mekar, Kepulauan Obi harus keluar dari Halmahera Selatan. Karena menurut kami masyarakat Obi tidak ada lagi yang kurang di Obi. Kami punya sumber daya manusia juga sudah bagus, kami punya sumber daya alam juga sampai luar negeri menikmatinya. Nah, kami tidak mau jangan sampai semuanya itu sudah habis baru kami dimekarkan. Nah, kami berharap kepada pemerintah yang baru, Pak Prabowo, sekali lagi teriakan kami tolong didengar, jangan sampai sumber-sumber daya alam kami telah dihabiskan baru kami di otonomi. Itu sangat disayangkan. Kami Maluku Utara juga punya perwakilan baik di DPD maupun di DPR RI. DPD itu ada 4 orang, DPR RI ada 3 orang. Tapi sampai hari ini kami masih belum melihat mereka itu ada di Gedung Nusantara ini untuk memberikan support atau dukungan terhadap kami delegasi dari OBI atau dari Maluku Utara memperjuangkan tentang daerah otonomi baru. Jadi kami sangat menyayangkan jika mereka ini sebagai perwakilan dari Maluku Utara dia membisu, tidak bergeming untuk berjuang ke pemerintah terkait dengan daerah otonomi baru. Ini sangat disayangkan. Demikian dari kami. Terima kasih. Apakah ada upaya nanti setelah selesainya Munas ketiga dari Forkomnas BPD OB se-Indonesia ini bagi OBI untuk melakukan pendekatan retroaktif kepada pemerintah pusat maupun jaringan pemerintah yang ada di daerah gitu, untuk pembakaran ini digaungkan kembali, begitu Pak? Iya, tentu kami setelah pelantikan kepala daerah dalam hal ini gubernur, nah ini adalah peluang terbuka. Iya. Ya, peluang terbuka karena salah satu program gubernur yang dilantik kemarin memiliki program tentang pemekaran OBI. Betul. Sehingga sangat terbuka peluang, tinggal kami dorong, kami ingatkan beliau sehingga beliau tidak melupakan program-program di masa-masa kampanye kemarin. Nah, kami hadir di sini adalah merupakan perwakilan dari masyarakat OBI. Kami diutus ke sini untuk berjuang. Betul. Sampai titik darah penghabisan. Karena kami menyadari bahwa perjuangan OBI tentang pemekaran dari sejak tahun 2008. Terakhir, bagaimana respon masyarakat OBI dengan Permen ESDM nomor 32 tahun 2025 ini yang menyebutkan bahwa sebagian kewenangan perizinan untuk tambang-tambang sumber daya alam dan sumber daya nikel, mineral maupun tambang lainnya dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Apa respon dari masyarakat OBI? Nah, ini tentu kan ada harapan baru. Betul. Ya, karena sebelumnya semua diambil alih oleh pusat. Akan pasti berpengaruh dan berdampak kepada pembagian hasil. Ya, bagi hasil ke daerah itu kan sangat kecil. Iya. Dengan adanya peraturan baru yang sudah diluncing dan akan diserahkan kepada daerah, ini adalah
peluang baru untuk daerah membenahi. Sehingga dengan harapan dengan undang-undang atau dengan peraturan ini, maka Maluku Utara khususnya OBI bisa mengalami keadilan, atau merasakan keadilan. Keadilan dan pemerataan. Ya, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan infrastruktur bisa tercapai di sana. Baik.